Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Sukses mengembangkan produk coklat membuat Dwi Martuti Rahayu, warga Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, tergerak untuk memberdayakan perempuan dan membuat kelompok wanita tani untuk pengolahan pasca panen hingga menjadi coklat yang bisa dikonsumsi. Mengusung konsep pertanian berkelanjutan, Dwi juga memastikan tidak ada bagian dari kakao yang terbuang, semua juga bisa diolah menjadi produk yang bernilai jual. Dwi Martuti Rahayu merupakan sosok ibu rumah tangga yang berinovasi mengolah produk coklat yang dicampur dengan daun pegagan. Tak disangka inovasinya diterima oleh konsumen karena coklatnya menghasilkan cita rasa yang khas. Kesuksesannya lantas tak ingin ia nikmati sendiri. Dwi ingin menyejahterakan kaum perempuan di desanya. Ia kemudian menggandeng 29 orang perempuan yang berada di sekitarnya dengan berbagai latar belakang untuk mendirikan kelompok wanita Tani Pawon Gendis. Dwi mendampingi para anggota KWT Pawon Gendis dalam pengolahan pasca panen hingga menjadi produk. Dalam membuat produk coklat olahan, Dwi Martuti mengusung konsep pertanian berkelanjutan. Kulit buah kakao dijadikan pupuk organik dan pewarna makanan. Kulit biji kakao dijadikan pewarna kain dan minuman seduh, serta daun kakao untuk alas saji makanan. Atas upayanya ini, Dwi mampu menjuarai berbagai macam lomba, bahkan pernah memperoleh penghargaan Adikarya Pangan Cipta Nusantara dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Dwi Martuti Rahayu, selaku Ketua KWT Pawon Gendis. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Ibu Tuti, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Tuti, wah menarik sekali ya. Tadi kita lihat tayangan bahwa ada coklat dengan yang diinovasi dengan daun pegagan. Seperti yang kita tahu Bu Tuti bahwa daun pegagan ini juga salah satu daun liar ya. Ini kok bisa nih Bu Tuti bisa menciptakan inovasi olahan coklat ini? Bagaimana Bu awalnya? Baik, Mbak. Jadi terkait dengan pegagan yang sekarang mungkin sudah mulai dikenal ya, familiar lah di masyarakat. Itu waktu saya mulai menggeluti untuk dari proses budidaya sampai olahan itu dulu masih dianggap sebelah mata. Masih dianggap gulma, pengganggu bagi petani, tidak ada nilainya sama sekali. Jadi saya ini tipe orang yang suka tantangan. Berawal dari iseng ikut lomba masak dengan konsep pangan lokal. Nah itu tuh saya tertantang dengan melihat potensi sekitar yang melimpah yang bernama pegagan tadi. Kemudian saya coba untuk menjadikan berbagai macam olahan. Pernah kita sajikan 45 jenis olahan pegagan yang disajikan di hadapan juri beberapa kompetisi itu. Nah akhirnya salah satunya kita buat menjadi coklat pegagan yang mengantarkan kami sampai titik ini sampai punya brand namanya Wondis Coklat. Wah, menarik sekali. Berawal dari keingintahuan Ibu Tuti ya, dan juga mungkin anggota KWT lain untuk menciptakan pangan yang berbeda dengan inovasi yang baru. Lalu Bu Tuti sendiri, Bu, mengapa pegagan nih yang dibuat untuk melengkapi rasa coklat ini? Apakah ada cita rasa yang khas dari daun ini dibandingkan daun-daun liar lainnya, Bu Tuti? Alasan saya yang pertama ini karena bahannya melimpah, artinya mudah sekali didapat di sekitar kita. Kemudian kalau kita lihat secara peluang bisnis, ini kan karena dulu tidak ada nilainya, artinya kita hanya mengambil tanpa harus mengeluarkan biaya. Nah, tapi kemudian ketika kebutuhan bahan baku pegagan ini semakin banyak, karena produk kami semakin diterima, termasuk dulu ada peyek pegagan atau keripik pegagan. Nah, ini juga menjadi peluang bisnis kami, akhirnya kami juga mencoba untuk budidaya. Di alasnya karena ketersediaan bahan baku yang melimpah dan nilainya yang dulu nol sekarang meningkat nilai jualnya. Baik Bu Tuti. Bu Tuti, kalau kita diajak untuk merasakan bagaimana cita rasa dari coklat pegagan ini, kalau boleh tahu Bu Tuti rasanya seperti apa deh kira-kira?
Kalau coklat pegagan ini nanti pada akhirnya memang dominan rasa coklatnya. Karena pegagan ini kebetulan tidak punya rasa yang spesifik. Tidak seperti cabai yang pedas, seperti itu, atau pare yang pahit, itu enggak sama sekali. Ini lebih kita angkat tentang manfaat pegagan untuk kesehatan seperti multivitamin otak, menambah daya ingat, terus mengobati beberapa macam penyakit seperti asma, tipes, ginjal, saraf, dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Berarti ini lebih dominan rasa coklat ya Bu ya, tapi tidak dipungkiri bahwa kandungan dari khasiat yang diperoleh dari daun pegangan ini juga banyak sekali ya. Jadi hasil mungkin salah satu alasan Bu Tuti nih untuk menciptakan olahan coklat pegangan ini. Lalu Bu Tuti, target pembelinya kira-kira siapa nih? Apakah banyak semua masyarakat umum juga ikut serta untuk mencicipi coklat olahan ini, Bu Tuti? Jadi awalnya saya mengolah pegagan itu kan 2013. Nah, kemudian saya ingin upaya diversifikasi menjadi berbagai macam produk lebih banyak lagi. Saya kepikiran bahwa anak-anak ini kan masih dalam masa pertumbuhan. Sebenarnya kalau kita mampu memberikan olahan pegagan ini ke anak-anak kan baik banget karena multivitamin otak. Cuma menurut penelitian itu kan anak-anak itu tidak suka sayuran dalam bentuk apapun. Sehingga saya pikir kalau ini masih dalam bentuk peyek pegagan, lotek pegagan, seperti itu yang selama ini sudah kita buat, itu saya rasa masih kurang diterima. Nah, saya itu berpikir tahun 2014, produk apa ya yang disukai anak-anak, makanan apa yang disukai anak-anak yang bisa dicampurkan dengan pegagan. Makanya saya kepikiran lah, campurkan ke coklat. Nah, awalnya itu pangsa pasarnya memang anak-anak sasarannya, tapi alhamdulillah semua kalangan akhirnya bisa nerima, ibu-ibu juga, orang dewasa juga suka. Alhamdulillah sudah diterima oleh masyarakat lebih luas lagi. Nah, mungkin kalau istilah pegagan masih asing oleh masyarakat beberapa, ada nama-nama istilah lain seperti di Kulon Progo itu kan namanya regetek. Nah, lebih tren lagi sekarang di kalangan anak muda namanya Centella asiatica. Itu istilah latinnya yang saat ini sudah mulai digunakan untuk skincare. Baik Ibu Tuti, wah luar biasa sekali ya, ternyata ini juga baik dikonsumsi oleh anak-anak, mungkin mereka yang tidak suka sayur bisa mengkonsumsi ini. Lalu Bu Tuti, nanti kita akan membahas tentang apakah ini olahan ini sudah diterima oleh pasar luas dan bagaimana respon mereka. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya Bu Tuti ya, kita akan kembali lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Ibu Dwi Martuti Rahayu selaku Ketua KWT Pawon Gedis. Baik, Ibu Tuti, kita akan melanjutkan perbincangan kita nih Bu ya. Tadi membahas tentang olahan unik yaitu coklat dari daun pegangan. Pegagan, maaf Ibu. Lalu Bu, ini juga diberdayakan oleh beberapa anggota KWT, yaitu KWT Pawon Gendis. Ibu boleh ceritakan sendiri apa sih yang mereka lakukan dan mengapa nih Ibu memberdayakan kaum perempuan dan mungkin ibu rumah tangga sekitar untuk bersama-sama melakukan kegiatan positif nih, salah satunya berwirausaha. Iya, jadi yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa Wondis ini merupakan baru salah satu unit usaha yang ada di kelompok wanita tani Pawon Gendis. Jadi secara kelembagaan kita nyebutnya kelompok wanita tani Pawon Gendis. Kalau unit usahanya totalnya itu ada 12 unit usaha. Nah, Wondis ini salah satu kekayaan unit usahanya. Anggota kami ini ada 28 orang. Dengan latar belakang ibu rumah tangga yang mempunyai aktivitas usaha sambil tetap ngurusi rumah tangga seperti ada catering, selain Wondis coklat tadi, kemudian ada budidaya cacing sutra, ikan, kemudian pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan tujuan kelompok kami ini ada 3, sebagai warna belajar, warna kerjasama, dan bonusnya adalah unit usaha tadi. Baik. Untuk kegiatan produksi di beberapa unit usaha, kita berupaya untuk pemberdayaan masyarakat dan kita utamakan di lingkungan kelompok itu. Termasuk di bahan bakunya pun kami upayakan juga bahan baku lokal yang ada di sekitar kami. Baik, kalau boleh tahu Bu, kegiatan mereka mungkin setiap harinya di KWT Pawon Gendis ini apa saja Bu?
Kalau kegiatannya ya sesuai dengan potensi mereka masing-masing tadi. Nah, kalau unit usahanya seperti catering, yaitu artinya mereka masak ya. Kemudian ada budidaya cacing sutra, ikan, dan sesuai dengan potensinya sih. Nah, nanti bagi anggota yang tidak memiliki unit usaha, itu mereka supportnya di tenaga kerjanya, di SDM-nya. Atau kalau misal nih, memang terpaksanya nggak bisa di seluruh potensi tadi, ya minimal ilmu yang didapat melalui organisasi itu bisa diterapkan di dalam rumah tangganya sendiri. Baik, Bu. Kalau boleh tahu dari KWT Pawon Gendis ini sudah berapa lama, Bu? Atau sampai dengan saat ini apa saja nih hasil dari hasil-hasil positif yang bisa dirasakan oleh ibu-ibu dari KWT Pawon Gendis? Iya, kami berdiri ini tepatnya tanggal 17 Mei 2013. Kegiatannya seperti tadi yang kami sampaikan. Kalau hasilnya terkait dengan prestasi, Mbak, alhamdulillah kita ada 33 jenis prestasi yang pernah kita raih, baik karena kami mengikuti kompetisi maupun penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh pihak-pihak yang memperhatikan kegiatan kami. Seperti tadi ada penghargaan Adikarya Pangan Nusantara, kategori pelaku ketahanan pangan tingkat nasional, kemudian Wondis Coklat juga pernah meraih jadi top 10 pengusaha muda berlian. Terus kemudian juga dari kegiatan kami melestarikan tanaman pegagan ini juga dapat perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga kami menerima penghargaan, ada Kalpataru, ada Kehati Award. Terus yang terakhir ini penghargaan yang kami terima di bulan Desember kemarin, kami juga sudah dinobatkan sebagai kelompok wanita tani berprestasi tingkat nasional dari Kementerian Pertanian. Bahkan Wondis Coklat sendiri juga di Januari kemarin, ya awal tahun kemarin, Wondis dinobatkan juga sebagai Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan P4S dari Kementerian Pertanian juga. Wah, menarik sekali. Dari hasil yang mungkin sudah 10 tahun lebih ya Bu ya dilakukan oleh KWT Pawon Gendis ini sudah melakukan atau menghasilkan beberapa penghargaan ya Bu ya. Bu boleh diberitahu mungkin ke depannya nih ibu-ibu dari para pelaku usaha yang ada di KWT Pawon Gendis ini, apakah mereka juga perekonomiannya sudah cukup baik gitu Bu, dan juga apakah mereka juga sudah melakukan atau menciptakan usaha-usaha barunya selain di KWT ini, Bu? Alhamdulillah secara perekonomian jelas kami meningkat ya, karena yang tadinya tidak mempunyai aktivitas selain mengurusi rumah tangga, mereka akhirnya punya unit usaha. Kemudian hasil unit usaha itu juga bisa digunakan untuk perbaikan ekonomi, seperti menyekolahkan anak, dan lain sebagainya, termasuk membuka lapangan kerjaan, sehingga yang bekerja di situ pun juga otomatis ada peningkatan perekonomian. Baik Bu, mungkin Bu Tuti bisa memberikan pesan Bu kepada para pelaku UMKM atau kedepannya masyarakat atau pemirsa di luar sana ingin membuka usaha seperti Bu Tuti dan juga anggota KWT lainnya. Iya, baik khususnya bagi para perempuan yang ada di luar sana, di seluruh Indonesia gitu ya. Mindset usaha itu sebenarnya tidak harus meninggalkan kodratnya kita sebagai ibu rumah tangga, ngurusi keluarga, ngurusi anak, tetapi bagaimana caranya kita tetap bisa mengurusi apa yang menjadi kewajiban kita, tetapi kita bisa berkarya di rumah kita sendiri, bahkan di wilayah kita sendiri, syukur-syukur bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kuncinya adalah totalitas, tetap semangat, dan harus menjadi wanita yang tangguh dalam situasi apapun. Baik, menjadi wanita yang tangguh dan juga tidak hanya bekerja di pawon ya Bu ya, seperti artinya itu dapur ya Bu ya bagi masyarakat Jawa. Dan juga semoga ibu-ibu atau para pemirsa di luar sana yang ingin seperti Bu Tuti juga ingin membangun usaha bisa terinspirasi dari kisah Bu Tuti dan juga para anggota KWT Pawon Gendis ini. Terima kasih Ibu Tuti atas perbincangan kita hari ini, semoga menginspirasi para pemirsa di luar sana. Sehat-sehat Ibu, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Baik pemirsa, Galeri Nasional Indonesia menggelar pameran seni 3 sisi jelajah dan media yang diusung 3 perupa perempuan di Indonesia. Pameran ini menampilkan 97 karya seni rupa dengan media yang unik. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.